Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fitri Ramadhani, NIM 2048201109, kelas 3C, program studi S1 Farmasi Universitas Padakek Bukit Tinggi. Saya akan menjelaskan materi kimia farmasi kualitatif tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Sulfonamida adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfonamida bisa digunakan untuk menangani berbagai macam penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Selanjutnya, sejarah sulfonamida. Obat sulfonamida pertama bermerek dagang Prontosil, yaitu penelitian mengenai Prontosil ini dimulai pada tahun 1932. Obat ini efektif mengatasi bakteri dalam tubuh. Selanjutnya itu fungsi sulfonamida. Yang pertama itu antimikroba, selanjutnya mengobati alergi dan batuk, sebagai anti jamur, sebagai anti malaria, dan ada juga yang berfungsi sebagai bukan antimikroba seperti diuretik tiazid, contohnya hidroklorotiazid, metolazon, dan indapamide. Yang kedua itu diuretik lock seperti furosemide, bumetanide, dan torsemide, dan selanjutnya acetolamide. Ada beberapa sifat fisik dari sulfonamida, yaitu berwarna putih, zat padat berbentuk kristal, tidak berbau, tidak berasa atau pahit, tidak higrokopis. Nah, selanjutnya yaitu kelarutan. Umumnya sulfonamida tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas, larut dalam alkohol dan aseton, larut dalam alkali hidroksida, tidak larut dalam eter, dan mudah larut dalam asam. Mekanisme kerja sulfonamida. Mekanisme kerjanya berdasarkan antagonisme saingan atau kompetitif. Kuman membutuhkan faba untuk membentuk asam folat. Asam folat digunakan untuk sintesis purin dan DNA atau RNA. Sulfonamida menyaingi faba dengan meningkat atau menghambat enzim dihidroteroat sintase, sehingga menghambat pembentukan asam folat. Sulfonamida menyebabkan bakteri keliru menggunakannya sebagai pembentuk asam folat. Sintesis asam folat, purin, dan DNA atau RNA gagal sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Selanjutnya yaitu antihistamin. Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin. Antihistamin dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu antagonis reseptor H1. Antagonis reseptor H1 ini menciutkan bronki, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim terhadap ujung syaraf, gatal-gatal, dan flare reaction, serta antikolinergika, antiemetis, dan daya menekan SSP atau sedatif, anti serotonin, dan lokal anestesik. Obat H1 ini yaitu CTM, karena H1 ini yaitu dapat menyerang alergi. Yang antagonis reseptor H2 yaitu berkurangnya hipertensi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Contoh obat dari H2 ini yaitu ranitidin, karena reseptor dari H2 itu yaitu lambung. Ada beberapa sifat umum dari antihistamin, yaitu umumnya bersifat basa karena adanya entersier bebas, yaitu dalam bentuk basa, larut dalam kloroform, dan pelarut organik lain. Selanjutnya, larut dalam HCl menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Rasanya pahit, tidak ikut menguap dengan destilasi uap. Sifatnya hampir sama dengan alkaloid. Antihistamin umumnya memberi warna dengan asam kuat pekat, sedangkan alkaloid hanya beberapa yang memberikan warna. Pada pengenceran dengan air, antihistamin akan terjadi perubahan warna, tetapi alkaloid akan menghilangkan warna. Yang selanjutnya yaitu barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang
insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal dari otak. Kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak tanpa terkendali. Beberapa sifat umum barbital: sukar larut dalam air kecuali garamnya atau Na bereaksi asam lemah. Ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk keto. Bentuk keto tidak larut dalam air, dan bentuk eno yaitu larut dalam air. Bentuk keto dapat larut dalam pelarut kloroform, eter, dan etil asetat. Garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum. Dapat menyublim, yaitu membentuk sublimasi, tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya, dan lain-lain. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.